Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channel belajar bahasa Jepang Nihongo Oke. Di kesempatan kali ini saya akan membahas bab 38 Minano Nihongo 2 lagi, yaitu bab lanjutan dari bab-bab sebelumnya. Dan ada apa aja sih di bab 38 ini? Mari kita simak ulasan berikut ini. Ja, ishoni benkyou shiyou. 前世から僕は君を探し始めたよその不吉な笑い方をめがけてやってきたんだよ Oke teman-teman, di bab 38 ini kita akan belajar beberapa topik pembahasan. Yang pertama, untuk topik pembahasan yang pertama kita akan belajar tentang nani nani noa. Nah, nani nani noa ini merupakan pola kalimat yang digunakan untuk menjadikan suatu bentuk kata kerja menjadi sebuah kata benda ataupun subjek seperti itu. Nah, teman-teman mungkin sebelumnya pernah belajar di bab 22 Minano Nihongo 1, cuman untuk bab 38 di bab Minano Nihongo 2 ini merupakan pola kalimat yang lebih signifikan lagi daripada bab Minano Nihongo 1 seperti itu. Nah, fungsi dari nani nani noa ini bisa kita artikan sebagai cara merubah bentuk kata kerja menjadi sebuah subjek seperti itu. Contohnya, kanji wa muzukashi desu atau kanji o yomu no wa muzukashi desu. Cara membaca kanji itu susah seperti itu. Jadi di sini menjelaskan suatu kata kerja yang kita jadikan sebagai subjeknya. Nah, untuk topik yang kedua di sini kita akan membahas tentang nani nani noga. Kalau nani nani noga ini sama halnya dengan nani nani noa. Sama saja tidak ada pembedanya, cuman yang jadi pembedanya adalah di penegasan. Penegasannya lebih tegas yang pakai nani nani noga seperti itu. Tetapi untuk fungsinya sama aja, yaitu mensubjekkan kata benda. Maksud saya kata kerja. Jadi kata kerja tersebut dijadikan sebagai subjek. Kalau misalkan pakai contoh yang tadi, kanji o yomu no wa muzukashi desu, membaca kanji itu susah. Tetapi kalau misalkan mau pakai yang noga, kanji o yomu noga muzukashi desu, membaca kanji itu susah. Jadi untuk artinya itu sama saja, tidak ada pembedanya. Dan yang terakhir nanti kita akan membahas nani nani o no o. Jadi untuk nani nani no o ini merupakan pola kalimat yang digunakan untuk menjadikan suatu bentuk kata kerja menjadi subjek juga, tetapi yang disertai dengan adanya tindakan. Nah, untuk nani nani no o di sini biasanya ketemu dengan wasuremas dan shirimas, yaitu lupa dan mengetahui. Nah, dan untuk lebih jelasannya, mari kita simak ulasan berikut ini. Jadi saya akan menjelaskan tentang beberapa contoh dan cara penggunaannya. Oke, untuk topik pembahasan yang pertama di sini kita akan membahas tentang pola kalimat noa. Nah, pola kalimat noa di sini seperti yang saya jelaskan di awal merupakan pola kalimat yang digunakan untuk menjadikan suatu bentuk kata kerja menjadi sebuah kata benda ataupun subjek seperti itu. Jadi nanti untuk kata kerjanya kita akan rubah ke bentuk subjek. Nah, dan juga noa di sini merupakan pola kalimat yang pernah kita pelajari, yaitu di bab Minano Nihongo 1, yaitu tentang partikel wa di bab 22. Nah, untuk contohnya di situ ada kanji wa muzukashi desu. Nah, di bab 22 Minano Nihongo 1 ada contoh kanji wa muzukashi desu. Kanji itu susah. Jadi menjelaskan betapa susahnya kanji itu seperti itu. Tetapi untuk di bab 38 Minano Nihongo 2 ini kita akan menjelaskan secara lebih rinci lagi tentang fungsi dari noa, yaitu subjek tersebut kita jelaskan secara rinci lagi seperti itu. Maka untuk contohnya berubah menjadi kanji o yomu no wa muzukashi desu. Membaca kanji itu susah seperti itu. Jadi lebih rinci lagi, apanya sih yang susah dari kanji itu? Nah, ternyata bisa dari cara bacanya seperti itu. Maka berubah menjadi kanji o yomu no wa muzukashi desu.
membaca kanji itu susah. Nah, kalau misalkan di bab 22 hanya menjelaskan tentang kanji itu susah, tapi tidak tahu susahnya itu di mana seperti itu. Nah, fungsi dari partikel noa ini menjelaskan secara rinci lagi tentang subjek tersebut, yaitu membaca kanji itu susah. Ternyata cara membacanya yang susah seperti itu. Dan perlu teman-teman ingat di sini untuk kata kerjanya yang diubah dalam bentuk subjek ataupun benda harus diubah ke bentuk futsu atau bentuk biasa terlebih dahulu, yaitu bentuk kamus. Nah, di sini ada kata yomu, sebelum kata noa ada kata yomu yang berasal dari kata yomimas. Kan kata kerja yomimas di sini kan memiliki arti membaca, tetapi berhubung mau diubah ke bentuk subjeknya atau mau dijadikan sebuah subjek, maka yomu tersebut diubah terlebih dahulu ke bentuk futsu, yaitu berubah menjadi yomu noa, membaca, seperti itu. Nah, masuk ke contoh yang kedua. Di sini kalau misalkan di contoh bab 22 ada tenis wa omosiroides. Tenis itu menyenangkan. Jadi hanya menjelaskan tenis itu menyenangkan, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita mau menjelaskan secara rinci lagi tentang tenis itu menyenangkan, maka bisa menggunakan partikel noa ini, yaitu bisa menjadi tenisu o suru noa omosiroides. Bermain tenis itu menyenangkan. Jadi lebih enak didengar seperti itu. Penjelasannya lebih enak didengar, lebih rinci seperti itu. Ada lagi contoh yang mungkin agak alay sedikit. Jadi di sini contohnya ada Mainichi Kyoshitsude Kareni Aunoa Tanosides. Bertemu dengan dia di kelas setiap hari itu menyenangkan. Nah, jadi seperti itu untuk yang pola kalimat noa dan contohnya seperti itu. Oke, untuk topik pembahasan yang kedua di sini saya akan menjelaskan partikel noga. Nah, partikel noga di sini seperti yang saya jelaskan di awal merupakan pola kalimat atau partikel yang hampir mirip dengan partikel noa. Tetapi yang menjadi pembedanya adalah penegasannya saja seperti itu. Jadi lebih tegas partikel noga dibandingkan partikel noa. Nah, tetapi untuk fungsinya sama saja, tidak ada bedanya. Nah, untuk contohnya di sini ada Nihon no ongaku wo kiku noga suki desu. Saya suka mendengarkan lagu Jepang, semisal contohnya seperti itu. Dan teman-teman ketika mau mengubah bentuk kata kerja tersebut mau dijadikan sebuah subjek, maka kata kerja tersebut harus diubah terlebih dahulu juga ke dalam bentuk futsu atau bentuk biasa. Maka untuk contoh di sini ada ongaku wo kiku. Nah, kiku di sini berasal dari kata kikimas. Berhubung kata kerja tersebut dijadikan sebuah subjek, maka kikimas tersebut diubah terlebih dahulu ke bentuk futsu, maka berubah menjadi kiku, baru ditambah noga, seperti itu. Alhasil artinya adalah saya suka mendengarkan lagu Jepang. Nah, untuk contohnya seperti itu. Dan untuk noga di sini perlu teman-teman ketahui, noga di sini ketika teman-teman mau mempersopan lagi bisa menggunakan koto. Jadi noga di sini sama dengan partikel koto. Nah, seperti itu. Tetapi yang jadi pembedanya adalah jika noga merupakan kalimat biasa, jika koto merupakan kalimat sopan, seperti itu. Gimana kalau misalkan contoh di sini, contoh yang pertama kita sopankan lagi seperti itu. Yang awalnya Nihon no ongaku wo kiku noga suki desu, kita sopankan lagi menggunakan koto. Nah, caranya adalah noga di sini diubah dengan koto. Nah, untuk kiku di sini tetap menggunakan bentuk kalimat biasa. Maka alhasil akan berubah menjadi Nihon no ongaku wo kiku koto ga suki desu. Saya suka mendengarkan lagu bahasa Jepang, seperti itu. Jadi untuk sopannya seperti itu. Nah, noga tinggal diganti dengan koto. Nah, untuk contoh yang kedua di sini ada watashi wa sakanao taberu noga kirai desu. Saya tidak suka makan ikan. Nah, ketika mau diubah ke dalam bentuk sopan, maka tinggal ubah saja noganya di sini berubah menjadi koto. Maka watashi wa sakanao taberu koto ga
kiraides. Saya tidak suka makan ikan. Nah, itu lebih sopan saja ketimbang partikel noga. Tetapi untuk maknanya sama saja, tidak berubah seperti itu. Nah, untuk contoh yang ketiga atau contoh yang terakhir di sini ada watashi wa kanji yo yomu noga wakarimashita. Saya mengerti membaca kanji. Nah, itu untuk contoh yang partikel noga. Oke, untuk topik pembahasan yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan tentang partikel no-o. Nah, partikel no-o di sini sama halnya dengan partikel noa, noga seperti itu, yaitu pola kalimat yang digunakan untuk menjadikan suatu bentuk kata kerja menjadi sebuah subjek seperti itu. Tapi no-o di sini disertai dengan adanya tindakan. Nah, tindakan no-o di sini cuman memiliki dua tindakan, yaitu tindakan yang pertama berupa wasuremas, lupa, dan tindakan yang kedua berupa sirimas, mengetahui seperti itu. Jadi untuk no-o di sini hanya memiliki dua tindakan, tidak ada yang lain seperti itu. Nah, untuk contoh tindakan yang pertama yang menggunakan wasuremas, di sini ada kuruma no maduo shimeru no o wasuremas. Saya lupa menutup jendela mobil. Nah, untuk contohnya seperti itu ya. Jadi untuk no-o di sini sama juga ketika teman-teman menggunakan partikel no-o, sebelum no-o teman-teman harus mengubah terlebih dahulu kata kerja tersebut ke dalam bentuk futsu atau bentuk biasa seperti itu. Nah, di sini berhubung ada kata shimeru, diubah terlebih dahulu ke bentuk futsu, maka shimeru langsung ditambah no-o seperti itu. Alhasil untuk artinya berubah menjadi saya lupa menutup jendela mobil. Nah, untuk contoh yang kedua di sini ada Tanaka-san wa kesa kusurio nomu no o wasuremas. Tadi pagi Tanaka lupa minum obat. Nah, seperti itu. Dan untuk tindakan yang kedua yang menggunakan kata partikel no-o ketemu dengan sirimas, di sini ada raisuno kayobi no jugyo ganai no-o shiteimasu. Saya mengetahui bahwa minggu depan hari Selasa tidak ada pelajaran seperti itu. Dan untuk contoh yang kedua di sini ada Tanaka-san ga raisetsu kekkon suru no-o shiteimasu ka? Apakah kamu mengetahui bahwa Tanaka akan menikah bulan depan? Seperti itu. Jadi untuk penggunaan partikel no-o di sini hanya meliputi dua tindakan, yaitu wasuremas dan sirimas seperti itu. Oke teman-teman, mungkin pembahasan bab 38 Minano Nihongo 2 ini cukup sampai di sini. Jika teman-teman memiliki pertanyaan terkait pembahasan bab 38 yang tidak dimengerti, silahkan tinggalkan di kolom komentar seperti itu. Dan tetap semangat belajar bahasa Jepangnya, jaga kesehatan, semoga wabah ini segera berakhir. Ya, Jugyo Warimas, arigato gozaimasu, ganbatte ne.